Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, akhwati semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi ya di melanjutkan kelas nahwu kita ini di Zoom pada pagi hari ini ya. Kemudian Ramadan Mubarak ya, belum mengucapkan ya. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari Ramadan sebelumnya. Dan semoga apa yang kita apa namanya amalkan atau perbuatkan ya mendapatkan atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ummahat sekalian dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan bab nahwu kita. Kita sampai di bab maaf al-masdar. Ya, al-masdar. Ya, masdar kayak gini, masdar ya masdar. Baik, apa itu masdar? Babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Nahwu doroba yadribu dorban. Oke. Nah, di sini disinggung definisi dari masdar terlebih dahulu. Baik, masdar adalah isim mansub. Ya, isim mansub namanya isim mansub berarti masdar itu isim. Kita sudah nggak asing lagi bahwa kalimat itu dibagi menjadi tiga. Fi'il atau maaf, isim dulu, fi'il, dan huruf. Oke, Isim, fi'il, dan huruf. Ya, tidak ada apa namanya pembagian yang keempat dalam pembagian kalimat ini. Baik, kalau nggak isim, ketika kita menemukan suatu kata, kalau nggak isim, ya berarti fi'il. Kalau nggak isim dan fi'il, berarti dia huruf. Nah, masdar itu termasuk isim. Oke ya. Termasuk apa? Isim. Dia bukan fi'il dan juga bukan huruf. Kemudian al-mansub ya. Isimnya ini dalam keadaan mansub ya. Isimnya ini dalam keadaan mansub. Kita tahu kan i'rab ya ada empat apa namanya? Marfu, mansub, majrur dan majzum. Nah, terus karena dia isim di sini ya dia mustahil apa keadaan i'rabnya itu majzum. Oke, kalau isim itu kalau nggak marfu ya mansub ya majrur. Oke, tetapi di sini disebutkan kalau masdar al-ism al-mansub. Ya, isim yang keadaannya mansub alladhi yang yaji'u thalithan fi tasrifil fa'il. Alladhi datang di posisi yang ketiga pada pentasrifan fi'il. Jadi di sini masdar sebenarnya isim yang diambil dari fiilnya sendiri, dari fiilnya. Oke, jadi yang mempunyai fiil, masdar itu isim, memang isim, tapi dia punya fiil. Oke, yang diambil dari fiil, seperti fiil doroba. Oke, doroba fiil madhi. Fiil mudhari'nya mana? Yadribu. Doroba yadribu. Kemudian pentasrifan yang ketiga itu dorban. Ya, dorban memang isim masdar, tapi diambil dari kata doroba, dari fi'il doroba. Ya, dorban. Doroba yadribu dorban. Nah, masdar ini kalau dalam pentasrifan fi'il itu berada pada posisi yang ketiga. Makanya dibilang isim mansub yang datang thalithan. Maksudnya pada posisi ketiga pada apa? Tasrifil fi'il. Untuk lebih jelasnya, saya share yang ini dulu. Yang sudah saya share di grup. Oke. Nah, di sini ada namanya nih, ini. Nah, ini namanya pentasrifan fi'il. Yang pertama, posisi yang pertama itu fi'il madhi. Oke, kemudian fi'il mudhari posisi yang kedua, baru masdar, baru isim fa'il, baru isim maf'ul, baru fi'il amr, baru fi'il nahi.
Nah, ini posisi pentasrifan fi'il. Dulu waktu kita masih sekolah masih kecil ya, sekolah di madrasah diniyah, kalau setiap sore itu diajarin tasriful fi'il gini. Ya kan, disuruh ngafal, tapi nggak ngerti maksudnya apa. Hafalin aja dulu waktu itu ya. Jadi dilakukan seperti ini biar memudahkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Dalam fi'il itu selalu mengikuti pola fa'ala. Oke ya. Misalnya kalau misalnya apa fi'il terdiri dari 3 huruf mengikuti pola fa'ala di sini. Nanti bisa dipraktekkan. Kalau fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya di sini yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, posisi yang ketiga di sini masdar namanya, fa'lan. Oke. Wa huwa fa'ilun, isim fa'il itu berada pada posisi yang keempat. Wa huwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun, isim maf'ul. Kemudian fi'il amrnya mana? Pada posisi yang keenam. Uf'ul, kemudian fi'il nahi. Ternyata ada fi'il nahi. Fi'il nahi itu sebenarnya fi'il mudhari yang ketambahan la. Yang ketambahan huruf la, ya la nahiyah namanya, ya la taf'ul. Oke, kita contohkan ke nasoro. Nasoro yansuru nasron wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur. Kalau ingat dulu dengan suara keras ya, nggak ngerti maksudnya yang asal apa namanya bunyi aja dulu. Yang penting nyanyi. Iya. Sakata yaskutu sukutan wa huwa sakitun wa dzaka maskutun uskut la taskut. Syakara yashkuru syukron wa huwa syakirun wa dzaka mashkurun. Ushkur la tashkur. Kita sering bilang syukron, syukron. Nah, syukron itu isi masdar. Oke, masdar dari fi'il syakaro. Oke, sebenarnya kita nggak langsung tiba-tiba bilang syukron. Sebenarnya ada fi'il dan fa'il yang mahdhuf. Takdirnya mana? Ashkuru. Aku lo berterima kasih. Ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu. Syukron jazilan. Ya kan? Nah, untuk bilang ashkuruka terlalu apa namanya? Kalau sudah sering bilang apa namanya? Terima kasih ya. Saya berterima kasih kepadamu dengan terima kasih ini. Mending langsung saja syukron, syukron kayak gitu. Nah, syukron di sini adalah isim masdar. Oke ya, insya Allah bisa difahami ya. Baik. Ini sudah saya share ya, jadi bisa dilihat. Kita kembali lagi ke yang tadi. Dari sini bisa difahami ya. Jadi di sini masdar di sini isim mansub yang datang pada posisi yang ketiga pada pentasrifan fi'il. Mohon responnya Mbak Arum, Mbak Risma, Mbak Nani sama Insya Kak Sari, Allah. Mbak Wafa. Bisa Ya, difahami ya? boleh. Insya Baik. Allah. Heeh. Terus caranya menghafal masdar bagaimana? Ya memang harus sering-sering dibaca seperti tadi itu dan sering-sering dihafalkan memang. Dibaca dulu dihafalkan ya. Baik. Kemudian dijelaskan wa aqulu qad arrafal muallifu al-masdar. Oke, bahwasanya muallif ya di sini menjelaskan atau mendefinisikan masdar bi annahu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Oke, tadi sudah disebutkan wa ma'na dzalika. Nah, maksudnya bagaimana? Lau qala laka qailun, jika ada orang yang berkata kepadamu sarrif doroba, tasrifkan doroba masalan, ya. Tasrifkan doroba. Yuk, maka kita akan bilang pertama maldi dulu, fi'il maldi yang seperti kita apa sampaikan tadi, fi'il maldi awalan, tsumma yaji'u bil mudhari, kemudian yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga yaitu masdar. Ya, kalau doroba yadribu dorban. Fataqulu maka kamu akan berkata doroba yadribu dorban wa huwa doribun. Kalau diterusin ya, wa dzaka madrubun udrub la tadrub. Ya, seperti itu. Baik. Nah, tetapi di sini ya pensyarah menjelaskan bahwasanya maksud di sini tujuan tujuan mempelajari al-masdar di sini bukan kita mempelajari masdarnya sendiri. Wa innama al-gharadu ma'rifatul maf'ul mutlak. Tapi kita akan membahas yang namanya maf'ul mutlak. Kenapa kok yang dibahas maf'ul mutlak? Ya, karena kita lagi ngomongin tentang adadul mansubat. Kalau kita kembali lagi ya, sebelumnya yang pertama yaitu maf'ul bihi. Oke, nih maf'ul bihi.
Oke. Nah, sebelumnya kok tiba-tiba ngomong maf'ul bihi? Ini ngomongin apa nih? Nah, kita balik ke atas nih. Kita ternyata lagi ngomongin adadul mansubat, isim-isim yang dinasob. Isim-isim yang dinasob itu banyak macamnya. Nah, di sini disebutkan khamsata asyar, ya, ada 15. Yang pertama adalah maf'ul bihi, yang kedua masdar tepatnya yaitu maf'ul mutlak. Tepatnya apa, Umahat? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Iya, maf'ul mutlak. Ini kalau baru pertama mendengar istilah maf'ul mutlak ya. Kita repeat ya, maf'ul mutlak, maf'ul mutlak, maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ya, itu keadaannya selalu mansub. Keadaan maf'ul mutlak selalu mansub ya. Kenapa kok ngomongin maf'ul mutlak? Karena masdar itu bisa saja sebagai marfu'. Bisa saja, ya. Kalau kita lihat apa namanya, surat An-Nasr kita hafal semuanya ya. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Jika apabila datang apa? Apanya yang datang? Nasrullah, kemenangan Allah ya. Nasrullah. Nah, nasru itu masdar, ya, tapi dia nggak mansub. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Ja'a fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Apa? Fa'ilnya mana fa'ilnya? Nasr. Ya, nasrullah. Nasru, ru, wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah kalimat jalalah, lafal jalalah yaitu Allah. Oke ya. Maka di sini yang dimaksud masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Jadi sebenarnya kita pembahasannya maf'ul mutlak ya. Karena maf'ul mutlak itu ya kaidahnya selalu mansub seperti halnya dengan maf'ul bihi. Jadi kalau kita tulis ya maf'ul mutlak itu pasti masdar. Oke, tapi tidak, tapi masdar tidak selalu maf'ul mutlak. Oke, masdar bisa jadi khobar sebagai khobar, masdar bisa jadi sebagai fa'il. Oke ya. Nah, oke. Ala kulli hal di sini wa innama al-gharadu ma'rifatul maf'ul mutlak wa huwa yakun masdaron. Maf'ul mutlak itu sudah pasti masdar. Tetapi masdar bukan berarti maf'ul mutlak. Baik. Wa huwa ibarah an ma laisa khabaron mimma dalla ala ta'kidi amilihi au naw'ihi au adadihi. Ya, di sini disebutkan bahwasanya maf'ul mutlak adalah ungkapan dari setiap yang bukan khobar yang menunjukkan penekanan makna amilnya, jenisnya atau jumlahnya. Ya, saya jelaskan di sini. Laisa khobaron, ya, mukhrijun lima kana khobaron minal masodir. Di sini, ya, di sini diungkapkan bahwasanya maf'ul mutlak itu bukan khobar, ya, bukan khobar. Akan tetapi maf'ul mutlak itu fungsinya, yaitu yang pertama ada tiga fungsi ini maf'ul mutlak. Fungsinya yang pertama sebagai penekanan makna, takkid amilihi, penekanan makna amilnya. Yang kedua, jenisnya, ya, menjelaskan jenisnya. Now, nanti kita jelaskan dengan contoh. Kemudian yang ketiga, mubayyin adat atau adadihi di sini sebutkan jumlahnya. Jadi maf'ul mutlak, ya, kenapa sih kita pakai maf'ul mutlak? Ya, ya untuk ada tiga fungsi ini. Yang pertama karena menekankan maknanya, menekankan makna si fiil itu, amilnya, atau menjelaskan nau'nya, jenisnya, atau juga menjelaskan jumlahnya. Yang jelas di sini keluar dari kata dari yang namanya khobar. Khobar di sini maksudnya bagaimana? Iya, tadi seperti yang sudah kita singgung bahwa maf'ul mutlak itu pasti masdar. Tapi masdar bukan berarti maf'ul mutlak. Masdar bisa sebagai fa'il dan juga bisa sebagai khobar. Kalau khobarnya itu bentuknya masdar, maka ya masdar di sini nggak dihukumi keadaannya, nggak dihukumi mansub. Contohnya nih, contohnya fahmuka fahmun daqiqun. Pemahamanmu itu loh adalah pemahaman yang detail. Fahmuka fahmun. Fahmun di sini masdar. Tapi masdarnya nggak dalam keadaan mansub. Oke, melainkan khobar. Karena apa? Karena di sini adalah jumlah ismiyah dimulai dengan isim yaitu fahmuka. Oke, fahmuka. Pemahamanmu bagaimana nih? Nah, butuh khobar. Fahmuka ini mubtada, butuh khobar. Khobarnya pemahamanmu yang seperti apa nih? Oh, pemahamanmu itu loh
pemahaman yang mendetail, dakik, ya, yang detail banget kamu itu kalau memahami sesuatu, ya, fahmuka fahmun dakikun. Oke, maka di sini keluar, ya, maf'ul mutlak di sini mengeluarkan setiap khobar yang berupa masdar. Atau contoh lain yang tadi kita singgung tadi, ya, maf'ul mutlak itu mengeluarkan dari setiap fa'il yang berupa masdar. Insya Allah bisa difahami dari sini. Mohon responnya. Eh, bisa Iya, baik. Oke. kecepatan, Vin. Oh, kecepatan. Iya. Jadi di sini bisa Bukan. ditulis ya. Ya nggak apa-apa. Bisa ditulis eh, maf'ul mutlak itu selalu masdar. Oke, maf'ul mutlak itu selalu masdar. Masdar itu apa? Masdar itu kalau pentasrifan fiil, dalam bentuk pentasrifan fiil, posisinya berada pada ketiga. Ya, nomor tiga. Fiil madi dulu, fiil mudhari, kemudian masdar. Oke ya, doroba yadribu dorban. Fataha yaftahu fathan. Syariba yashrabu syurban. Oke ya, akala yakulu aklan. Oke, nasoro yansuru nasron. Nah, seperti itu masdar, ya. Tetapi bukan setiap masdar harus maf'ul mutlak, enggak. Tidak setiap masdar itu maf'ul mutlak. Bisa difahami dari sini? Full mutlak itu selalu masdar. Masdar, tapi masdar Tapi enggak selalu masdar, maf'ul oh iya iya. mutlak. Nah, oke Hmm. oke. Oke, nah tapi kita kenapa ngomongin maf'ul mutlak? Karena kita lagi ngomongin adadul mansubat, bilangan-bilangan yang dinasobkan, isim-isim yang dinasobkan. Oke ya, sebelum ngomongin maf'ul mutlak ini kan maf'ul bihi. Oke ya. Nah, keadaan maf'ul bihi, keadaan maf'ul mutlak itu selalu Tuh, mansub. Selalu apa? mansub. Oke. Jadi di sini Mbak Arum, kalau saya tanya, keadaan masdar selalu mansub nggak gitu? Masdar itu enggak Belum belum berdasarkan tentu ya. ya Secara belum tentu. normalnya sih, normalnya Mm, masdar itu mm, memang mansub. Ya, keadaannya ya. normalnya. Mm, Oke. mm. Nah, dia dalam keadaan mansub kalau dia dalam keadaan apa dalam posisi maf'ul Maf'ul mutlak. mutlak. Oke. Tapi bisa jadi masdar itu keadaannya marfu, ya. Kalau posisinya dia sebagai fa'il atau posisinya sebagai khobar. Oh, benar. Insya Allah bisa difahami ya. Insya Allah. Baik. Mbak Sari oke? Oke, Mbak. Baik. Kemudian kita ngomongin tentang fungsi dari maf'ul mutlak di sini. Yufidu annal maf'ul al mutlak salah satu anwa. Ya, berfungsi, maf'ul mutlak ini berfungsi tiga macam di sini. Yang pertama, al muakkidu li'amilihi. Oke. Saya stop dulu. Saya share yang lainnya dulu. Baik, ini jelas nggak? Jelas. Jelas, Mbak. Baik. Saya dari sini. Nah, fungsi maf'ul mutlak ada tiga macam. Yang pertama sebagai muakkadun lil fi'li. Muakkadun lil fi'li. Sebagai atau memastikan fi'ilnya. Memastikan makna fi'ilnya. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah Ta'ala berfirman wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Ya, yang artinya bahwa ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu sebelumnya dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Ya, Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada cerita-cerita para rasul dan juga ada para rasul yang nggak diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Dan jumlahnya banyak ya. Hmm. Ala kulli hal yang kita lagi fokuskan adalah wa kallamallahu Musa taklima, ya, dan Allah telah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Oke ya, secara langsung. Sebenarnya ketika Allah Ta'ala hanya bilang, hanya berfirman, wa kallamallahu Musa, dan Allah loh berbicara kepada Musa. Sebenarnya sudah menjadi kalimat yang sempurna.
ya, terdiri dari fi'il dan fa'il maf'ul bihi. Fi'ilnya mana? Kallama, ya. Kemudian fa'ilnya mana? Yaitu Allah, ya. Allah berbicara. Kepada siapa nih? Kepada Musa. Musa sebagai maf'ul bihi. Oke. Kemudian Allah memberi taklima, kata taklima. Taklima di sini adalah maf'ul mutlak, ya. Kenapa? Kenapa kok Allah ngasih kata taklima, ya? Untuk memastikan bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Makanya dibilang fungsinya di sini maf'ul mutlak salah satunya adalah sebagai muakkadun, menekankan, meyakinkan, menekankan atau memberi ketegasan kepada fi'il itu. Fi'il sebelumnya. Oke ya. Kallamallahu Musa taklima. Jadi kalau kita bilang kallama fi'il madhi mabni dengan fathah, kemudian fa'ilnya Allah ya marfu' dengan dhammah, kemudian Musa maf'ul bihi mansub dengan fathah muqaddarah, Musa taklima kita bilangnya apa? Maf'ul mutlak, bukan maf'ul bihi. Maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Udah bisa difahami ya. Kemudian fungsi lainnya selain muakkadun lil fi'il yaitu mubayyanun lin naw'i. Mubayyanun lin naw'i. Ya. Mubayyan itu sebagai penjelas lin naw'i. Lin naw'i ya, jenisnya dari masdar itu. Ya. Nah, kapan sebagai mubayyanun lin naw'? Kalau sesudah masdar itu ada mudhof ilaihnya. Lagi-lagi kita pernah menyinggung ya, kita sering menyinggung tentang idhofah. Idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Oke? Idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kalau setelah masdar ini ada mudhaf ilaihnya, ya, berarti dia posisinya mudhaf nih. Maka maka masdarnya ini fungsinya sebagai mubayyanun linnau'i. Oke, menjelaskan masdar tersebut, menjelaskan jenis masdar itu sendiri. Contohnya, waqarna, ini contoh dari mudhaf ilaih ya di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Ya Allah Ta'ala berfirman yang artinya tetaplah kamu para perempuan di sini tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah berhias atau bercolek ataupun bertingkah laku ya seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Oke, jadi yang apa namanya make upnya benar-benar eh, apa namanya ya minor, terlalu minor ya, sebenarnya sudah orang-orang jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah dulu sudah melakukannya ya. Makanya di sini ya dianjurkan ya jangan diperintahkan, jangan bercolek atau berhias seperti wanita-wanita jahiliyah apa namanya dulu ya, wanita-wanita jahiliyah yang dulu. Baik, ala kulli hal sekarang fokus kita adalah wala tabarrujna. Tabarrujna di sini fiil ya, fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya nun di sini. Kita bilangnya nun niswah. Wala tabarrujna ya, dari domir hunna. Tabarrujna. Oke, hunna atau maaf antunna. Ya, maaf antunna. Wala tabarrujna, nun niswah untuk domir antunna. Wala tabarrujna, dan janganlah kalian wahai para wanita, kalian wahai para wanita berhias atau bertingkah laku atau bersolek seperti loh tabarrujal jahiliyah, seperti colekannya atau hiasannya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Ya, di sini ada kata tabarruja. Tabarruja di sini masdar, ya, tepatnya maf'ul mutlak karena sebelumnya ada fi'ilnya. Tabarruja. Nah, tapi di sini dia sebagai mudhaf, ada mudhaf ilaihnya. Tabarruja al-jahiliyah. Al-jahiliyah di sini adalah mudhaf ilaih. Nah, ketika kita menemukan maf'ul mutlak, ini sayang. Ketika kita menemukan maf'ul mutlak yang dia sebagai mudhaf juga, ada mudhaf ilaihnya, maka di sini ya disebut dengan masdar maf'ul mutlak ya, fungsinya sebagai mubayyanun lin-naw'i. Oke, karena jenisnya bercolek, ya janganlah kamu kalian bercolek. Bercolek yang seperti apa nih? Nah, bercolek yang seperti apa? Menjelaskan kan, menjelaskan sifat dari bercolek itu. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk jangan bersolek seperti ya colekan atau make upan ya wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Oke ya. Kemudian contoh lain di dalam surat Al-Fatih ayat 6.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. Ya, yaitu Allah maksudnya dia yaitu Allah mengazab orang-orang munafik baik laki-laki, munafik orang munafik baik perempuan serta orang-orang musyrik baik laki-laki dan perempuan adzonnina billah yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak dianjurkan atau dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala karena berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifatnya orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Ya, wa na'udzubillah min dzalik. Nah, berprasangka di sini berprasangka yang seperti apa sih? Ya, ternyata berprasangka di sini disebutkan dhonnasau ada mudhof ilaihnya asau. Mereka nih, maaf sebentar ya. Nanti dulu. Nah, di sini adzonnina billah ya disebabkan maaf sebentar. Mau bilang nih, mana tadi? Nih, adik duduk ya. Iya, tidak. Baik. Di sini Allah mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka. Adzon itu berprasangka kepada Allah. Tapi prasangka yang gimana nih? Ya, karena prasangka ini ada dua macam, ya. Prasangka yang baik, ya, dan prasangka yang buruk. Nah, di sini, ya, dzon terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, ya. Mudhofnya di sini dzon, ya, prasangkaan. Prasangkaan yang seperti apa sih yang dilarang sehingga Allah mengazab orang-orang munafik dan musyrikin? Ya, yaitu yang prasangka prasangka buruk asu dengan prasangkaan yang jelek, prasangkaan yang enggak nggak layak ya untuk diprasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, di sini dzonna sau dzonna di sini masdar tepatnya sebagai maf'ul mutlak. Oke. Dan dia karena setelahnya ada maf'ul bihinya, maka dia fungsinya sebagai mubayyanun linnau. Ya, mubayyan itu menjelaskan jenis dari masdarnya. Ya, karena kalau kita berprasangka Allah dengan prasangkaan yang baik, ya, itu malah yang dianjurkan. Nah, yang tidak dianjurkan bahkan yang menjadi sebab kenapa diazabnya munafik, ya, dan ke orang-orang munafik dan musyrikin ya karena prasangkaan mereka dengan prasangkaan yang maaf yang buruk, yang jelek. Baik, insya Allah bisa difahami. Nah, selain mubayyan linnau yang berupa mudhof ilaih, dia berupa sifat. Lagi-lagi, bab-bab kita yang sudah kita pelajari itu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Iya, nanti Mami ambilin. Oke, ambil di kulkas adik. Bisa? Hmm? Coba ambil. Sebentar ya, sebentar aja. Ya, tadi kita singgung kalau apa namanya bab-bab yang kita pelajari itu saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, ini kotor ini kotor kotor nanti cuci dulu. Bismillah. Oke, dia, iya. Kapan dia berfungsi? Kapan maf'ul mutlak ini berfungsi sebagai sebagai mubayyanun linnau? Kalau dia ada sifat setelah masdar, ada sifatnya, ada naat, kita bilang naat, ya, naat man'ut. Ya, ya contohnya di sini. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Ya, dan setan ini bermaksud atau menginginkan benar-benar untuk apa? Menyesatkan mereka. Ya, yuridu di sini fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya asyaitonu marfu dengan dhammah. Ayyudillahum, ya. Pengen apa sih setan ini? Ternyata setan ini memang sukanya atau tugasnya memang untuk menyesatkan mereka. Mereka sini ya manusia, ya.
dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ayyudillahum ada fiilnya, fiil fiil mudhari masuk dengan fathah karena ada annya. An yudillahum, ayyudillahum. Hum di sini sebagai maf'ul bihi, dhamir muttasil mabni fi mahal nasab maf'ul bihi. Dolalan, nah dolalan di sini sebagai maf'ul mutlak masuk dengan fathah dan dia man'ut. Nah, naatnya mana? Ba'id dan dia sifat dolal, kesesatan yang sangat jauh, ya, ba'idan. Dan naat selalu mengikuti man'ut. Man'utnya mansub, maka naatnya juga harus mansub. Nah, maf'ul mutlak di sini dhalalan ba'idah itu fungsinya sebagai apa? Sebagai mubayyanun linnau. Ba'idan di sini menjelaskan kata dolal, sesat. Sesatnya itu enggak hanya sesat yang sebentar aja, ya, yang apa jaraknya sedikit atau apa namanya dekat kayak gitu, tapi benar-benar sesatnya yang menyesatkan banget-banget, ya, seperti itu. Insya Allah bisa difahami. Nah, selain fungsi tadi ya, selain muakkad lil fi'il, mubayyanun lin nau, juga fungsinya sebagai mubayyanun lil adat, menjelaskan adat. Adat itu jumlah bilangan. Oke, contohnya di sini ya firman Allah Ta'ala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Oke, dan bumi, humilatil ardu, dan bumi serta gunung, al ardu bumi, al jibal gunung-gunung, wahumilatil diangkat, ya, diangkat, lalu faduk kata dibenturkan, ya, keduanya dibenturkan dengan sekali benturan, dak kata wahidah. Dak kata wahidah, ini wahidah ada merupakan adat, ya, bilangan, ya, berapa kali sih nanti pada di akhir zaman, pada hari kiamat, ketika Allah mengangkat langit-langit dan ketika gunung-gunung dan bumi ini diangkat lalu dibenturkan, berapa kali benturan? Dakkatau wahidah, dengan sekali benturan yang dahsyat tentunya, ya. Dakkatau wahidah. Nah, di sini kata dakkah di sini maf'ul mutlak mansub dengan fathah, ya. Wahidah, ya, walaupun di sini fungsinya sebagai mubayyanun lil adat, menjelaskan adatnya wahidah di sini, ya, tapi kalau di-i'rabkan dia juga sebagai naat. Kalau di-i'rabkan dia sebagai naat. Wahidah itu naatnya dari dakkah. Tetapi fungsinya wahidah di sini menjelaskan, ya, jumlah, menjelaskan si dakkah tadi, benturan tadi, ya, berapa kali benturannya. Ya. Ala kulli hal nanti bisa dimurojaah lagi. Baik, kita kembali ke pelajaran tadi. Baik, ya. Nah, di sini ya kan yufidu annal maf'ul mutlak salah satu anwa, berfungsi tiga di sini, punya fungsi tiga. Yang pertama al awwalu al muakkadu li'amilihi, ya, memastikan atau meyakinkan maknanya tadi. Ya, seperti di sini contohnya hafidta ad-darsa hifdzon. Kamu loh, ya, telah hafal pelajaran hifdzon, ya. Benar-benar apa namanya? Hafal gitu loh. Hafidta ad-darsa hifdon. Atau farihtu biqudumika jadzalan. Aku loh bergembira, aku senang dengan apa namanya? Dengan kedatanganmu. Jadzalan. Jadzalan itu sebenarnya artinya semakna dengan fariha, ya. Tapi kok bisa nggak farhan? Kenapa jadzalan? Nanti kita apa namanya? Bahas juga. Oke ya. Jadi maf'ul mutlak itu bisa sesuai maknanya, sesuai apa lafalnya, lafal fiilnya, seperti hafidta ad-darsa hifdon, ya. Hafidho yahfadhu hifdon. Oke ya, masdarnya. Kemudian atau bisa juga maf'ul mutlaknya berupa masdar juga, ya kan? Tetapi dia mempunyai makna yang sama. Ya, fariha dengan jadala itu sama, jadila, jadala, sama artinya. Artinya tuh gembira. Jadi bisa menggunakan seperti itu. Nah, oke, insya Allah akan ada pembahasannya. Kemudian wasani al-mubayyanu lin nau'il amil. Nah, di sini menjelaskan jenisnya, ya, yang tadi sudah kita singgung juga. Contohnya di sini, ahbabtu ustadi. Aku loh suka guruku. Ya, aku loh suka guruku. Nah, di sini ahbabtu ustadi. Aku loh suka guruku. Ya, hubbal waladi abahu. Ya, seperti hubba di sini masdar. Masdar dari masdarnya ahbab tuh di sini seperti sukanya anak,
ya sukanya atau cintanya anak kepada ayahnya, ya. Biasa kita diminta atau sebagai anak kita dianjurkan atau diperintahkan untuk menghormati dan mencintai ayah kita, ya kan? Nah, ketika kita mencintai guru kita, ya kita selayaknya kita mencintai anak, mencintai ayah apa? Ayah kita sebagai anak, ya. Kalau kita punya guru, ya kita layaknya mencintai ayah kita sebagaimana mencintai guru kita sebagaimana kita mencintai ayah-ayah kita. Ahbabtu ustadi hubbal waladi. Tadi sudah kita singgung. Ya, kalau dia mubayyan linnau menjelaskan jenisnya, ya kan, dia bisa berupa mudhof ilaih. Kalau ada mudhof ilaihnya setelah masdar, ya nih hubba al-waladi. Al-waladi di sini kalau di i'rabkan ya mudhof ilaih, mudhof ilaih majrur. Kaidahnya kan mudhof ilaih selalu majrur, mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Hubba gimana hubba? I'rabnya hubba maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Ya, karena maf'ul mutlak keadaannya selalu mansub. Ya, maf'ul mutlak keadaannya selalu mansub. Contoh lagi nih, waqaftu lil ustadi wuqufal muaddabu. Aku loh berdiri di hadapan ustadz dengan cara berdirinya dengan cara gimana? Dengan wuqufal muaddabi, dengan berdiri yang muaddab, yang sopan. Ya, karena kira kita berdirinya di hadapan ustadz, maka kita berdirinya juga dengan berdiri yang sopan. Wuqufal muaddabi di sini mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya di sini adalah maf'ul mutlak. Kita bilangnya maf'ul mutlak mansub dengan fathah wa huwa mudhaf. Mudhof ilaihnya mana? Al-muaddabi, ya, majrur dengan kasroh. Fungsinya apa? Fungsinya karena dia berupa mudhof dan mudhof ilaih, maka fungsinya sebagai mubayyan linnau', sebagai mubayyan linnau' nih, sebagai mubayyan linnau'. Oke ya. Jadi eh, kalau misalnya ditanyakan apa fungsi maf'ul mutlak, ya, yang pertama bisa sebagai muakkad lil fi'il, memastikan, ya, fiil, ya, kemudian bisa sebagai mubayyan linnau. Mubayyan itu menjelaskan jenis dari masdar itu, ya. Kapan bisa mubayyan linnau? Kalau dia berupa mudhof ilaih, mudhof ilaih, dan kalau dia sifat, ya, sifatnya si masdar itu yang tadi kita sudah singgung. Baik, yang ketiga, ya, mubayyan lil adat. Mubayyan lil adat menjelaskan jumlah, ya. Di sini disebutkan dorobtul kasula dorbatain. Aku loh mukul pemalas, al-kasul tuh pemalas. Berapa kali pukulan sih kamu memukul, aku memukul ini, si pemalas ini? Dorbatain, dua kali pukulan. Atau dorob tuhu, aku telah memukulnya si pemalas ini. Thalatha dorbat, oke? Thalatha dorbat. Ya, aku telah memukulnya sebanyak tiga kali. Yang untuk contoh dorob tuhu thalatha dorbat, nanti ada pembahasannya juga. Ya, mungkin kita sampaikan di sini terlebih dahulu, ya. Insya Allah 2 pekan lagi akan membahas anwa al-maf'ul mutlak, jenis-jenis maf'ul mutlak. Nih di sini ada lafzi, ada maknawi. Maknawi lafzi yang kita bahas tadi, hafidtu ad-darsa darsa hifdhon. Oke, maknawi. Nah, ini tadi yang kita contohkan farihtu bi qudumika jadalan. Jadalan di sini masdar, ya, yang artinya juga senang, ya, artinya semakna dengan fiilnya, ya. Kalau mau memakai masdar yang apa maf'ul mutlak yang lafzi, ya kita bilang farihtu bi qudumika farhan. Farhan. Oke ya. Nah, baik. Nah, namanya Farhan itu masdar ya, Mbak. Mbak Nani ya, perlu tahu ya, Farhan. Oke. Atau kalau pakai masdar, atau kalau enggak juga Farhan bisa, ya bisa Farhan. Itu kalau itu enggak masdar, melainkan dua, ya masdar juga sih, tapi jumlahnya dua Farhan, ya dua dua kebahagiaan Farhan. Masdar tapi jumlahnya dua, tergantung maksud bapaknya menamakan Farhan ini pakai Farhan ha alif atau Farhanu fa ro ha alif nun, ya tergantung, tapi yang keduanya sebenarnya masdar. Oke ya, baik. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan bisa difahami. Mohon di murojaah lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.